semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Di sini kakak akan menunjukkan satu permainan yang bisa kita mainkan bersama-sama, yaitu ular tangga. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik semua, ada nggak sih yang pernah main ular tangga atau udah tahu bagaimana cara mainnya? Oke, kalau misalnya belum, kakak akan kasih tahu ya. Jadi ini namanya ular tangga. Dan kalau misalnya kita beli ular tangga, kita akan mendapatkan papan ular tangganya kayak gini. Lalu kita akan mendapatkan bidik, yaitu seperti ini, yang berfungsi untuk dijalankan. Jadi ini punyanya kita, nanti kita jalan. Misalnya kita dapat dadu 1, jadi kita akan maju 1 langkah. Dan bidiknya ini ada 3 warna, ada warna biru, ada warna hijau, dan ada warna merah sebagai pembeda. Misalnya kita main bertiga, jadi yang A pakai merah, yang B pakai hijau, yang C pakai biru, seperti itu. Lalu ada dadu. Dadu ini berfungsi sebagai penentu kita akan maju berapa langkah. Jadi nanti kita kayak kocok seperti ini, terus kita lempar. Kalau misalnya keluar dadu angka 3, berarti kita akan maju 3 langkah ke depan. Lalu bagaimana sih cara bermain ular tangga? Jadi kalau kita mainnya bertiga atau berempat, kita harus home-pimpa dulu untuk menentukan siapa yang jadi orang pertama yang memainkan ular tangga ini, dan seterusnya giliran. Nah kemudian yang sedang bermain ini kita akan mengocok dadu. Lalu misal keluar dadu angka 4, kita akan maju sampai angka 4. Lalu di dalam ular tangga ini ada gambar tangga. Kalau kita ada di tangga sini, kita akan naik sampai sini. Lalu hati-hati juga, di dalam ular tangga ada ularnya, yang berarti kita akan turun kalau misalnya kita menyentuh kotak yang ada gambar ularnya. Misalnya kita ada di angka 88. Lalu ini kan ada ekor ular, kita akan turun sampai angka 30. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus punya strategi gimana caranya supaya kita nggak kena ular, tapi kita kenanya tangga terus biar kita naik dan kita menjadi pemenang. Nah pemenang itu dilihat dari mana sih? Pemenangnya ditentukan jika dia sudah menginjak angka 100 atau angka paling tinggi, itu adalah pemenangnya. Ular tangga ini bagus sekali untuk aspek perkembangan psikomotorik halus anak karena dia menggunakan jari-jari tangan, seperti misalnya kita mengocok dadu, kemudian kita menjalankan bidik, seperti itu. Giliran Kakak Adam. Berapa itu dihitung? Ayo dijalankan minyak Kakak Adam. Sekarang giliran Kakak Adam main. Ayo. Ke atas. Ke atas. Turun. Atasnya 10. Oh, berhenti. Ada tangga? Oke. Turun. Ada ular tuh? Turun. Kalau ada tangga? Kalau ada tangga naik. Aspek kognitif yang berkembang pada saat anak bermain ular tangga yang pertama yaitu anak mampu mengenal angka 1 hingga 100. Yang kedua, anak mampu memahami peraturan permainan ular tangga. Yang ketiga, anak mampu memahami apa perintah dari guru. Yang keempat, anak mampu mengetahui di dalam permainan ular tangga seperti tangga untuk naik, sedangkan ular untuk turun.
Permainan luar tangga dapat menstimulasi aspek sosial emosional anak, seperti melatih anak sabar saat menunggu giliran dalam mengocok dadu dan menjalankan pion. Selain itu, permainan luar tangga juga dapat meningkatkan kepedulian anak terhadap temannya. Itu misalnya saat dadu terlempar jauh, kemudian anak membantu temannya mengambil dadu tersebut. Atau saat pion temannya terjatuh, kemudian anak membantu temannya untuk mengembalikan pion tersebut ke tempatnya semula. Lalu permainan ular tangga ini juga dapat membuat anak menghargai temannya. Misalnya saat ada temannya yang tidak tahu cara bermain, anak tidak mengolok temannya dan malah menjelaskan cara bermain kepada temannya tersebut.